Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Untuk sub yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter Islam. Yang kedua, bagaimana prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan moneter Islam dalam keuangan ganda. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama mengenai kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam era awal Islam yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal adalah sebuah fondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul Mal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah. Lembaga ini bertujuan pula untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Satu hal yang membedakan Baitul Mal dengan bank sentral pada umumnya adalah ketidakhadiran unsur interest karena mengandung riba yang dilarang Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ketidakhadiran interest rate dalam ekonomi Islam akan menghubungkan sektor real dengan sektor moneter dengan implementasi profit sharing yang lebih stabil dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Layaknya kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen. Persyaratan cadangan utama adalah instrumen yang paling penting akibat tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka yang ditiadakan dengan mewajibkan bank untuk menempatkan uangnya dalam deposit permintaan di bank sentral sebagai persyaratan cadangan, bukan dalam deposit mudharabah karena ini adalah ekuitas milik nasabah. Selanjutnya, bank sentral bisa menetapkan limit tertinggi untuk menjamin bahwa total pembiayaan yang ada sesuai dengan target moneter. Yang pertama yaitu instrumen dari kebijakan moneter dalam teori konvensional. Antara lain, yang pertama yaitu open market operation, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang selanjutnya, kebijakan cadangan kas, merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang selanjutnya yaitu kebijakan kredit ketat, merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dorongan moral, merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar.
Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam yang pertama itu ada reserve ratio, adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Yang kedua yaitu moral suasion, bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu lending ratio dalam ekonomi Islam. Tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio ada dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat yaitu refinance ratio, adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan juga meningkat. Dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Untuk yang selanjutnya yaitu profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Untuk yang terakhir yaitu ada Islamic sukuk, adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan teredukasi. Untuk sub pembahasan yang kedua yaitu prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya, pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan, bisa mempengaruhi pengeluaran permintaan agregat, dan akhirnya tidak tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin di muka bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus terus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang terakhir yaitu menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama. Manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kebijakan moneter Islam dalam keuangan ganda. Yang dimaksud dengan keuangan ganda di sini yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara.
Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kompleksitasnya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan yang berdiri sendiri dengan pasar keuangan bervariasi. Hal ini berpotensi menarik uang beredar dari sektor real dan berputar di sektor keuangan lebih banyak dan lebih lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktek spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemimpin dana untuk menghasilkan keuntungan dengan relatif lebih cepat dari sejumlah uang yang dimilikinya. Uang beredar tersebut sepatutnya mengalir lancar ke sektor ekonomi real, memfasilitasi aktivitas produktif, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa. Dengan demikian, sistem syariah dan konvensional memiliki prinsip dan asumsi yang berbeda dalam operasional dan mekanisme transmisi kebijakan dalam mencapai dan menjaga stabilitas harga. Pada umumnya, industri keuangan syariah di banyak negara di dunia tumbuh dalam satu sistem keuangan, di mana praktik keuangan konvensional sudah berjalan. Keberadaan aplikasi keuangan syariah membuat sistem keuangan dalam suatu negara memiliki dua model atau konsep keuangan, yaitu syariah dan konvensional, yang kemudian dikenal dengan sistem keuangan ganda. Hal tersebut menuntut pengaturan industri keuangan yang menggunakan dua konsep tersebut difasilitasi oleh perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua konsep keuangan tersebut. Dalam kebijakan moneter, uang pada dasarnya menjadi objek utama pembahasan karena memiliki implikasi pada sektor real dan keuangan. Moneter atau monetari berasal dari kata moneta yang berarti uang. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro pada umumnya disesuaikan dengan kondisi siklus kegiatan ekonomi. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dari bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Dalam konsep moneter konvensional, keeratan hubungan uang dan bunga menjadikan keduanya sebagai variabel penting dalam penentuan jenis dan instrumen kebijakan moneter konvensional yang berbeda dengan konsep moneter syariah. Kebijakan moneter yang selama ini dikembangkan dengan pemahaman perekonomian menggunakan sudut pandang konvensional. Corak perekonomian Islam yang bias pada sektor real membuat logika kebijakan di sektor keuangan seperti kebijakan moneter. Salah satu prinsip syariah utama dalam sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Dengan definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa riba memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga, sehingga cukup tepat dikatakan bahwa bunga sama dengan riba. Jika ditinjau dari rasionalitas pasar, pemberlakuan bunga atau sistem riba sebenarnya membuat mekanisme di pasar menjadi tidak rasional. Dengan bunga yang selalu dalam keadaan positif, maka ekonomi atau pasar dipaksa harus selalu ada dalam pergerakan positif. Atau dengan kata lain, semua unit usaha selalu ada dalam keadaan profit. Padahal dalam kondisi nyata, perekonomian biasa saja dalam kondisi merugi.
Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter diharapkan dapat berperan 1. Menjaga keseimbangan sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian. 2. Mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis. Yang ketiga, mencegah pelipat gandaan uang. Yang keempat, meningkatkan daya tahan perekonomian terhadap potensi krisis. Yang kelima, mampu menjadi saluran bagi kelebihan dana di perekonomian. Dan yang terakhir, mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk perumusan kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda agar lebih dapat memenuhi prinsip syariah dan efektif sebagai kebijakan. Di antaranya, arah kebijakan moneter untuk masing-masing sistem tidak harus sama, tetapi keduanya harus mempertimbangkan ketersediaan likuiditas bagi kelancaran keuangan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur hukum yang belum mendapat pijakan yang jelas, pengembangan pasar modal dan pasar keuangan yang berbasis bagi hasil penyusunan sebuah master plan, pengembangan sistem keuangan syariah nasional, mendorong kecukupan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam keuangan syariah, mendorong penggunaan beberapa alternatif instrumen berbasis syariah untuk kebijakan moneter, serta penguatan langkah bersama khususnya otoritas-otoritas lembaga keuangan syariah dalam menciptakan lingkungan industri keuangan syariah yang kondusif bagi praktek-praktek kebijakan moneter syariah dan penggunaan instrumen moneter syariah dalam rangka mewujudkan industri keuangan syariah yang ideal sehingga kemanfaatan sektor keuangan syariah dirasakan secara optimal dalam perekonomian. Demikian tadi materi yang saya jelaskan mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.